Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat, tetap semangat, itu doa kami. Jangan dianggap ini doa template ya, ini doa yang serius. Doa, apalagi sih yang paling penting ya, hidup tetap sehat, semangat, dan oh ya, penuh keberkahan. Itu saya kira itu yang paling penting karena walaupun katanya rezekinya banyak, tapi kalau nggak berkah itu beda gitu ya. Walaupun sedikit kok berkah beda, tapi yang saya doakan rezekinya banyak tapi berkah. Itu lebih lebih berkah lagi karena itu akan bermanfaat buat banyak orang lain. Seperti biasa kami ajak Anda untuk datang untuk gabung di dapur redaksi kami dalam perbincangan kita seperti biasa membaca berita di balik berita dalam program Off the Record masih terus bersama saya Hersubno Arif. Dan saya Gebeta senang sekali menjumpai Anda kembali di awal pekan ini. Dan Mas Hersu itu tampaknya pemirsa pada akhir pekan kemarin, yaitu dari Jumat, Sabtu, Ahad itu banjir berita. Ya Mas Hersu? Banjir peristiwa dan banjir Banyak berita. sekali peristiwa ya. Iya. Ya, ya. Karena banyak event-event penting yang terjadi sepanjang akhir pekan kemarin gitu dan sebenarnya awal pekan ini juga akan banyak peristiwa penting ya yang di follow up, tapi kita akan bicara lebih pada peristiwa akhir pekan lalu ya. Kalau itu kan pasti orang akan menyoroti soal pertemuan Pak Prabowo dengan relawan Jokowi yang didampingi oleh Ganjar, oleh Gibran gitu, terus Dan kemudian soal pidato calon presiden Anies Baswedan dua hari berturut-turut ya, dia pidato bersama dengan Hari Kebangkitan Nasional dan ulang tahun atau miladnya PKS, dan kemudian juga dia pidato lagi dalam kegiatan di lapangan tenis indoor ya, Iya, jadi betul. Senayan itu, dan itu beritanya jadi running story karena memang itu pidato-pidato Anies Baswedan mengundang percakapan. Saya kira itu nanti kita akan bahas ya. Terus kemudian juga soal mulai dalam tanda petik saling serang ya, saling serang antara tim capres, bukan capres presiden. Kalau presiden kalau capresnya belum saling serang, sebenarnya kritik itu nggak bisa dianggap serang ya. Kalau saling serang ini kan lebih pada misalnya Hasim misalnya menyoroti tentang Ganjar Pranowo gitu. Meskipun ini juga bukan black campaign tapi negatif campaign soal kesenangnya membandingkan antara Prabowo Iya. dengan Ganjar dan juga dengan Anies. Saya kira itu menarik, dan yang paling penting juga menurut saya kita soroti itu adalah lembaga survei, Mbak. Nah, ini hasilnya mulai ngaco-ngaco nih lembaga survei ini. Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi sebenarnya banyak sekali ya pemirsa, tapi kita akan pilihkan saja deh yang sangat-sangat penting begitu. Dan ya selain dari yang disebutkan Mas Hersu tadi juga hasil dari kedatangan Pak Jokowi di pertemuan G7 begitu yang dilangsungkan di Hiroshima, Jepang begitu ya. Apa saja sih yang terjadi di sana? Kabarnya Pak Jokowi terus melakukan pembicaraan empat mata dengan para pemimpin dunia dan terus menawarkan IKN begitu ya. Selain IKN juga investasi di bidang mobil listrik dan sebagainya. Tapi IKN ini rupanya yang utama, dan dari situ kita bisa melihat bahwa ternyata apa yang dikatakan kemarin IKN bahwa peminatnya oversubscribe gitu ya, rupanya ya memang luntur gitu. Bahwa kemarin yang dikatakan itu mana ya janjinya begitu, mana kenyataannya begitu, sehingga sampai sekarang Pak Jokowi masih terus rupanya safari di dalam G7 tersebut untuk menawarkan IKN. Selain itu apa lagi ya Mas Ersu? Yang arisan di ini Nah, juga mungkin ya. sebagai kita bahas dulu yang soal arisan ya. Kemarin ini urusan emak-emak ini, saya serahkan kepada Mbak Agizi. Apa yang terjadi ini di Makassar? Kayaknya Mas Ersu yang lebih tahu, kan Mas Ersu yang ngasih tahu saya lebih dulu itu kejadiannya. Ya, kalau saya kan cuma lihat ini, saya kaget juga di Makassar gitu ada Iya, emak arisan, ada tumpukan duit. Ini benar-benar tumpukan duit ya. Kalau ini bukan iya. Mhm. bukan 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 visual aja, tapi ada tumpukan duit yang disebut bahwa arisan emak-emak katanya arisannya seratusan juta gitu ya, dan Mhm. setiap satu putaran tuh yang menang undian gitu atau memenangkan apa ya istilahnya, apa sih kalau arisan yang menang tuh? Narik narik arisan gitu Oh, ya. narik arisan sampai 2,5 miliar. Berapa? 21, 22, 23, 24, 25. Ini udah 25 bulan ya. 25 bulan. 1 bulan 100 juta. Uang sayang ini separuhnya, Jina. Bismillah. Kita mau, Mak. Kita mau. Kita mau. Siapa? 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 Lihat kak, lihat kak, lihat kak, lihat
Iya. dan ini viral dan tapi narasinya macam-macam kalau di media sosial disebut istri pejabat. Tapi saya kira Iya, mungkin itu bukan istri pejabat ya, mungkin para pengusaha-pengusaha lokal gitu. Dan betul. kemudian pajak itu langsung bergerak itu di Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan dan Barat langsung bergerak. Tapi yang lucu itulah komentar dari para netizen, loh jangan Direktorat Pajak dong yang bergerak, nanti malah ditilep lagi duitnya kayak Rafael Alun gitu. Iya, iya, ini memang menarik sekali ya, Mas Hersu, begitu. Dan ini sebenarnya fenomena seperti ini sudah terjadi sejak lama, begitu ya. Apalagi di Makassar itu kalau yang saya lihat memang emak-emaknya itu banyak sekali yang hampir sama dengan Sumatera Barat sebetulnya. Kita lihat mereka yang ada di Jakarta saja, teman-teman saya yang dari Makassar dan kemudian dari Sumatera Barat, mereka memang banyak yang menjadi pengusaha. Jadi mereka tidak hanya mendapatkan uang dari suami saja, tapi mereka menjadi pengusaha begitu. Tapi saya tidak tahu apakah yang di Makassar ini adalah juga para pengusaha begitu ya, ataukah mereka memang istri dari pejabat saja begitu. Nah, ini yang menarik juga karena memang ini menjadi sensitif kalau kemudian difilmkan dan kemudian disebarkan. Ya sebaiknya kalau hal-hal seperti ini ya, terutama kalau mereka tidak mendapatkan uang itu adalah secara benar gitu, secara halal ya tidak perlulah karena dalam kondisi sensitivitas masyarakat atau publik itu sedang meningkat saat ini. Terutama hal seperti ini seringkali kemudian dikaitkan dengan berbagai hal yang memang banyak yang diproses kan ini flexing apa dan sebagainya. Dan ini orang kemudian terutama untuk masyarakat menengah ke bawah ya Mas Hersu saat ini untuk melihat selembar uang berwarna merah saja itu rasanya sudah sulit begitu ya, terutama mereka yang saat ini sedang terpuruk. Apalagi melihat itu segepok, nggak cuma segepok, bergepok-gepok begitu, ditumpuk-tumpuk sehingga tinggi sekali begitu. Mungkin bagi mereka ya biasa saja, tapi bagi beberapa orang kan tidak akan pernah, bahkan sudah bisa membayangkan bahwa seumur hidupnya ya tidak akan pernah memiliki. Jangankan memiliki, melihat saja sepertinya tidak akan pernah mereka alami sebagai pengalaman hidup begitu. Dan melihatnya melalui video ya. Oke, saya kira tapi ini maksudnya mungkin kalau ini memang para pedagang ya oke wajar saya, tapi mungkin yang jadi persoalannya kenapa diviralkan di media sosial Iya. gitu ya, itu kan dianggap pamer lah, flexing gitu. Iya, betul. Oke, silakan saja lah kalau pajak mau menyelidiki soal itu. Kalau pajak ini kan dia mikirnya bukan soal itu dana halal atau tidak, bagaimana dia akan memajaki duit itu yang dipikirkan petugas Betul. pajak kan. Kalau padahal sebenarnya publik melihatnya ini yang penting dana itu halal atau tidak itu kan gitu, dan bayar zakat atau tidak kan begitu ya. Kalau pamer tapi nggak bayar zakat ya sayang lah kayak gitu ya, seperti itu. Iya betul. Kalau di perkotaan begitu ya, ya taruhlah saya tinggal di Jabodetabek begitu, itu memang kadang-kadang nilainya itu Mas Hersu itu bisa untuk membeli mobil, bahkan arisan itu berbentuk mobil yang disepakati bersama begitu. Misalnya ada satu jenis mobil, taruhlah misalnya Pajero, itu arisannya memang arisan Pajero gitu istilahnya. Ya arisan Pajero kita gimana gitu. Jadi itu memang terjadi, itu sudah merupakan sepertinya hal-hal yang biasa di kota-kota besar gitu, tapi memang pada kelompok tertentu saja gitu. Dan sebaiknya hal seperti ini tidak kalau oleh ibu-ibu tersebut tidak diviralkan kah? Ini mencerminkan mengakibatkan kecemburuan sosial gitu Mas Hersu, dan kegaduhan juga sih, walaupun sebenarnya asik juga ya itu kalau diviralkan kemudian ada kesempatan dari pegawai pajak, petugas pajak itu terus kemudian untuk menelusuri ya itu ya iya juga sih. Oke, mari kita tinggalkan urusan emak-emak ini, biarkan menjadi domain dari emak-emak tajir dari Makassar ya. Kita bahas yang mana dulu nih Mbak, soal presiden dulu atau lembaga survei dulu, atau yang mana dulu yang mau kita omongin? Ya, lembaga survei menarik juga itu Mas Hersu. Bagaimana itu ceritanya Mas Hersu? Ya, saya membaca ya kemarin itu ada press release dari Kompas gitu ya. Kompas menyatakan mereka akan melakukan survei nasional. Ya. Dan untuk survei kepemimpinan nasional gitu yang mereka lakukan, mereka menjamin bahwa ini adalah hasilnya akan bersifat independen karena itu dibiayai sendiri oleh Kompas gitu ya, kepentingan redaksional.
Saya kira memang harus ada tradisi semacam itu untuk menjelaskan bahwa dalam survei itu siapa sih yang membiayainya gitu dan untuk kepentingan apa. Itu kan saya kira itu terjadi ya bahwa kemudian ada survei yang meleset ya itu tidak ada masalah kalau sejak awal mereka itu independen karena kita ingat ya pada survei di Amerika pada waktu itu ketika Hillary Clinton berhadapan dengan Trump juga semua lembaga survei juga salah, yang satu lembaga survei yang betul gitu ya. Tapi kemudian ada penjelasannya, bukan karena kemudian bahwa lembaga survei tidak independen, karena ternyata banyak sekali orang-orang kulit putih atau sebutnya sana redneck gitu ya, kalau kulit putih di kampung-kampung gitu yang malu ketika mereka diketahui mendukung Trump, padahal mereka mendukung Trump kan gitu. Karena banyak kasus kan mereka dibully juga di kantor kalau ketahuan mendukung Trump. Ada penjelasannya. Jadi ini semacam tidak jujur para responden memberikan jawaban. Sama kemarin yang terjadi juga di mana di Turki. Di Turki kan hanya beberapa hari sebelum pemilihan presiden itu banyak lembaga survei yang menyebutkan bahwa ini akan kalah, Erdogan kalah gitu ya. Angkanya kebalik gitu. Lawannya sekitar 49-an, Erdogannya sekitar 44-45. Tapi hasilnya kemudian bisa dibalikan dan Erdogan itu menang sampai 49, sekian. Tapi yang menarik itu adalah komentar dari netizen di Indonesia. Ini coba kata dia kalau terjadi di negara antah berantah, dia tidak menyebut Indonesia, tapi saya tahu maksudnya itu Indonesia. Harusnya ini Erdogan menang, kenapa? Karena dia cuma butuh 120.000 suara lagi dan dia akan terpilih jadi presiden. Ternyata kok tetap dia nggak menang begitu ya, tetap harus ikut putaran kedua nanti pada tanggal 28 Mei. Nah ini kan menunjukkan apa orang yang selama ini disebut diktator seperti Erdogan gitu kan selalu dicitrakan oleh Barat dia sebagai diktator kan begitu, media-media Indonesia juga mengamplifikasi semacam itu. Ya memang Erdogan berkuasa sudah terlampau lama sampai 20 tahun, tapi memang melalui mekanisme demokrasi. Nah, kalau dia betul-betul dia seorang diktator, mestinya dia juga melakukan kecurangan, cukup 120.000 itu beres lah gitu ya. Jadi artinya apa yang bisa kita simpulkan ya jujur pemilu di mana di Turki itu gitu. Dan jangan lupa dulu itu ada faktor geopolitik global kan, itu pertempuran antara bloknya Rusia melawan Amerika dan saling lucu ya di Turki itu Mbak ya. Kenapa? Karena kan Erdogan ini anggota NATO sebenarnya ya. Iya, betul. Ya. Tapi dia lebih dekat ke Rusia dan Amerika ingin menjatuhkan Erdogan. Saya mendengar para pengamat geopolitik global menyatakan bahwa kalau kemarin Amerika bisa menyelesaikan Erdogan gitu dengan mengalahkan Erdogan, mungkin setelah itu dia akan pindah ke Indonesia gitu. Iya memang keterbelahan, kalau ini menyinggung sedikit saja soal Turki ya, ini sudah sangat parah sekali ya keterbelahan di Turki itu, yaitu yang kelompok sekuler dan kemudian kelompok Islamis gitu, dan ini bahkan ada seorang reporter gitu, jurnalis yang kemudian melaporkan untuk media di Arab begitu, sehingga dia menggunakan bahasa Arab. Saya tidak tahu apakah untuk Al Jazeera atau mana, dia menggunakan bahasa Arab itu kemudian mendapatkan perundungan yang sangat dahsyat. Dia diusir begitu, kenapa kamu menggunakan bahasa Arab, kamu sebaiknya keluar dari Turki, karena tidak ada, mereka sangat benci sekali kepada Arab begitu. Jadi semua yang berbau Arab, bahasa Arab dan sebagainya begitu. Dan kita tahu ketika dahulu Kemal Atatürk ketika dia berkuasa begitu, azan dihilangkan, pelajaran bahasa Arab dihilangkan, mengaji anak-anak juga begitu kan. Jadi itu rupanya itu kembali lagi. Ini kan memang ada yang mengatakan juga bahwa ini siklus 100 tahun gitu, ketika dulu Kemal Atatürk berkuasa dan kemudian sekarang kembali lagi. Tapi memang perundungan itu luar biasa Mas Hersu. Ada orang yang memakai kerudung seperti saya, bukan kerudung yang panjang atau dan sebagainya, tapi kemudian ditarik kerudungnya sehingga supaya terlepas begitu di jalan. Jadi ada kelompok-kelompok yang memang sangat ekstrim begitu ya, yang berjalan di sana. Dan itu sangat seimbang kelompoknya Kemal dan kelompok dari calon presiden di sana, dan Erdogan itu seimbang karena hasil Erdogan 49,5 ya, dan dari kelompok Kemal sekitar 44% begitu, dan yang nomor 3 itu sekitar 5%. Jadi ini kan perebutan suara untuk yang nomor 3 begitu ya. Kalau seandainya yang keduanya sudah tidak beralih, ini sangat-sangat mungkin kemungkinannya akan tipis. Nah itu akan menyebabkan pembelahan yang sangat luar biasa. Tadi Pak Sersu mengatakan bahwa dia termasuk NATO tapi lebih dekat kepada
Rusia, bahkan bertemu kayak kalau orang Jawa bilang ngiwiwi gitu ya Mas Ersu, pertemuan antara Putin dengan Erdogan dan sebagainya yang terlihat mereka saling menghargai, saling menunggu itu di mana ya? Di Iran kalau tidak salah pertemuan terakhir mereka itu. Itu menyebabkan Barat memang luar biasa dan keterbelahan yang sekarang ini yang kalau kita lihat itu memang kampanye Barat atau Ya, infiltrasi Barat itu memang kuat ya, sekali. luar biasa. Ya, ini sebenarnya menarik ya, Turki ini. Saya kebetulan ini cukup sering ya pergi ke Turki, terutama Istanbul, dan saya juga pernah pergi zaman sebelum masa Erdogan berkuasa. Dia waktu itu masih partai Refah ya di Erbakan. Saya pernah juga itu memang suasananya muram sekali ya di Istanbul, tapi kemudian di bawah kepemimpinan Erdogan ini kemudian maju, tetapi belakangan ini memang kemudian sempat menurun ya karena itu lagi kinerja ekonomi. Jadi sekali lagi kita mesti ingatkan bahwa sebenarnya persoalan-persoalan ekonomi itu yang menjadi sumber persoalan ya di Betul. Indonesia juga saya kira begitu ya, yang orang sekarang melihat Pak Yusuf Kala ya sekarang sering menyerukan soal itu ya, soal adanya ketimpangan ekonomi dan sebagainya, yang dia menyatakan bahwa mayoritas rakyat kita itu yang Muslim itu miskin gitu ya, dan etnis Tionghoa yang hanya 4,5% tapi menguasai 50% dibandingkan dengan Malaysia yang penduduknya etnis Cinanya 30% tapi menguasai 60% gitu. Itu beda banget. Jadi di Malaysia itu 2 kali lipat, kalau di Indonesia 10 kali lipat. Dan Pak Yusuf Kala sering merasa bahwa dia sering dituduh rasis, tapi saya kira enggak. Yang soal-soal begini mesti dibicarakan ya. Tapi kita bicarakan, ya jangan ini kan bisa jadi ketegangan sosial. Sebenarnya isu yang sekarang terjadi ini kan di Indonesia itu soal ketidakadilan sebenarnya, bukan isu agama sebenarnya. Kalau kita mau jujur, memang kemudian banyak politisi, baik dari kedua belah pihak lah, yang memanfaatkan baik pendukung pemerintah maupun oposisi itu memanfaatkan keterbelahan ini untuk menjaga konstituen masing-masing. Nah, saya kira itu yang bahaya, makanya kita dorong itu mesti hal-hal yang sensitif semacam itu kita bicarakan. Pak JK, saya bukan rasis, saya bicara ini soal ketimpangan sosial yang harus kita atasi, dan itu betul. Malaysia itu kalau kita ingat kan tahun 69 terjadi kerusuhan sosial yang luar biasa besar ya, banyak waktu itu etnis Cina yang tewas karena kerusuhan sosial itu, dan kemudian pemerintah pada waktu itu membentuk namanya dasar ekonomi baru, yang ada afirmasi action terhadap pribumi gitu ya, diberi kesempatan untuk mendapatkan porsi ekonomi ya, tapi tetap saja ada persoalan etos, soal kebiasaan macam-macam. Tetap saja kelompok ekonomi Cina di sana orang nyebutnya Cina aja, dan itu nggak dianggap rasis. Di kita soal di eufemisme kalau nyebut Cina dianggap rasis. Padahal harusnya enggak gitu ya, karena itu namanya juga Republik Rakyat Cina kan gitu ya. Betul. Nah, yang gini-gini nih, yang eufemisme ini mesti kita atasi, dan saya kira ini menjadi PR ke depan oleh presiden siapapun. Di mana-mana biasanya konflik sosial itu terjadi karena ketimpangan ekonomi. Bukan hanya kepada etnis Cina, saya kira ya, kepada sesama kita. Gini aja deh Mbak, kalau Anda tinggal di satu kampung ya, kemudian Anda kaya sendiri gitu, dan kemudian Anda apalagi Anda arogan, masih jadi musuh di situ. Kalau toh misalnya gini, kalau toh misalnya nggak sampai diserbu rumah kita, tapi minimal mobil-mobil kita parkir di luar tuh dibaret gitu oleh warga sekitarnya. Ya itu memang terjadi semacam itu kan, ada jealous, ada semacam iri hati, terus merasa bahwa kok dia bisa sudah kaya jadi sombong. Nah, realitasnya di Indonesia seperti yang dikritik oleh Anies kemarin waktu milad PKS, kan dia menyatakan bahwa ya ini karena ada orang-orang yang jadi pedagang dan kemudian dia berkuasa, dan ketika dia dengan kekuasaannya itu dia mengatur undang-undangnya untuk tetap dia membuat kaya. Itu yang terjadi. Dan menariknya itu diucapkan juga di depan Pak Yusuf Kala, yang juga kita tahu dia bagian dari itu. Pak Yusuf Kala kan oligarki juga kan sebenarnya. Dan dia mengakui. Iya. Dan dia mengakui bahwa dia bagian dari itu begitu, tapi dia juga mengakui bahwa terjadi begitu banyak ketimpangan. Dia mengakui bahwa dia bagian dari oligarki, tapi memang minoritas dari oligarki tersebut begitu. Yang dia sebutkan adalah mayoritas dari oligarki tersebut. Sedikit saja kalau seandainya kita melihat kepada Malaysia ya Mas Ersu, itu kan
terakhir kenapa pemicu kenapa Mahathir bisa menang adalah karena memang terus kemudian seperti yang digambarkan oleh Anies kemarin ya, yaitu teori katak rebus ya, Ya, teori kata rebus. maksudnya teori katak rebus tersebut itu kan terjadi kepada Najib pada waktu itu, yaitu dia sedikit demi sedikit begitu dan akhirnya kepada korupsi 1 DB kalau tidak salah 1 sebutannya. million DB, ya, 1 Ya, million. 1 million DB begitu. Dan kemudian kalau saya lihat video-video ketika campaign di sana, ketika kampanye di sana, itu memang karena Mahathir itu berhasil memenangkan dan kemudian narasinya itu memang masuk kepada anak-anak muda di sana, termasuk kepada keturunan Cina begitu yang ada di sana. Anak-anak muda tapi orang tuanya berasal dari Cina, tapi mereka sudah lahir di sana dan mereka berusaha di sana. Berhasil diyakinkan bahwa kalau seandainya ekonomi mereka dikuasai oleh Cina yang ketika itu sangat deras, TKA-nya juga masuk ke Malaysia dan investasinya banyak masuk di Malaysia dengan apa tidak hanya sekedar investasi tapi berikut dengan tenaga kerja di sana. Mereka tahu bahwa etnis Cina ini kan berbeda-beda antara mereka yang lahir di Malaysia begitu dan sangat berbeda baik kultur maupun sifatnya begitu Mas Hersu dengan yang memang dia datang dari RRT begitu datang dari Cina begitu dan kemudian ternyata yang anak-anak muda Cina yang ada di Malaysia ini kampanyenya mendukung Mahathir begitu jadi mungkin di sini semacam kayak PSI begitu ya partai yang isinya banyak anak muda dan kemudian mereka tidak hanya sekedar mengikuti Mahathir tapi membuat kampanye-kampanye sendiri. Mereka sangat sadar bahwa kalau seandainya dikuasai oleh Cina ekonominya, mereka yang beretnis Cina tapi Cina lokal di Malaysia pun akan terancam masa depan. Kita tahu persis itu. Itu sangat berbeda dengan di Indonesia yang berhasil ininya apa namanya pemikirannya bahkan kalau saya melihat dikuasai oleh buzzer begitu yang memutarbalikkan kenyataan. Ya, ini sebenarnya sekali lagi ini ketika ngomongin kita Malaysia, saya ingat sekali, saya lupa tahun persisnya ketika akhirnya PAS Partai Islam yang se-Malaysia itu ya, yang mungkin agak beda dengan PKS ya, karena PAS itu lebih garis keras gitu kan kalau di Malaysia ya. Pada waktu itu dia memenangkan pemilu di Terengganu kan, kalau mereka kan negara bagian ya, jadi negara bagian gitu dia menang di Terengganu dan kemudian dia berkuasa di Terengganu. Saya pernah membuat tulisan, saya udah mengingatkan bahwa nggak cukup kalau cuma narasi agama gitu ya, memperlakukan perda syariah dan sebagainya. Tapi ketika ekonominya tidak ditangani dengan bagus, pasti akan jatuh juga karena rakyat itu pragmatis, bukan persoalan kalau perda syariah dan kemudian hidupnya susah mereka akan terima, enggak. Ya, jadi persoalannya ketika kemudian ekonominya dikuasai oleh PAS dan kemudian jatuh ya jatuh juga di sana Partai Islam sama Malaysia ini. Nah, saya kira di Indonesia juga itu sebenarnya realitasnya, cuma kita ini terbiasa menyembunyikan itu. Saya kira dulu dimulai dari Orde Baru dulu kan kita selalu sedikit-sedikit SARA gitu ya. Wah ini kalau bicara gitu SARA, saya kira kita mesti berani bicara semacam itu dengan menanggalkan sentimen-sentimen atau hantu, ditakut-takuti oleh hantu itu. Karena saya teringat Pak Hasyim Muzadi kan selalu kita dalam hal ini misalnya katakan umat Islam di Indonesia itu kan selalu dipojokkan sebagai mayoritas yang intoleran kan begitu sebenarnya, selalu semacam itu. Padahal Pak Hasyim Muzadi pada waktu menyatakan yang dimaksud mayoritas dan minoritas itu apa, karena definisinya berbeda. Kalau dari sisi populasi ya umat Islam dan pribumi itu dia mayoritas. Tapi dari sisi ekonomi ya kita minoritas yang mayoritas etnis Cina di sini. Itu data yang disebutkan oleh Pak Yusuf Kala tadi, 50%, 4,5% menguasai 50%. Ini saya kira yang harus kita benahi gitu, bukan jadikan isu ketika mau bicara soal ini dianggap rasis, enggak. Karena ini bisa jadi api dalam sekam gitu loh. Nah, maksud saya sekarang presiden-presiden itu harus berani bicara, dan Anies saya kira sudah memulai itu, bicara soal itu tadi, bicara ada kelompok yang menguasai itu, kemarin terus bicara mafia, bahkan dia tidak segan kemarin ketika dalam ini bicara mafia BTS, kan begitu ya, menyebutkan dia kritik terhadap partai pendukungnya sendiri. Nah, itu realitasnya. Saya kira kita masih berani begitu, kita dorong Pak Prabowo. Pak Prabowo narasinya juga kuat kalau yang bicara soal-soal begini nih ya, Pak Prabowo ya. Nasionalisme kuat, tapi di Indonesia orang dengan mudah dipelintir ini oleh para buzzer bahwa orang yang bicara soal itu rasis. Padahal sebenarnya yang rasis itu mereka kan gitu.
Iya ya, apakah ini nanti juga akan masuk ke dalam skup begitu ya, salah satu variabel yang akan disebutkan oleh Kompas begitu, yang kita kembali kepada tadi ya Mas Yesu bahwa mereka akan mengadakan survei yang Survei ya. netral begitu ya. Survei apa lagi kriterianya menurut mereka itu selain netral, apa berintegritas seolah Ya, seperti itu ya. independen, berintegritas. Independen, Ya. berintegritas dan tidak dipengaruhi oleh pihak luar karena mereka berkomitmen untuk dibiayai sendiri begitu. Dan ini cukup menarik karena kalau saya lihat kemarin apa yang dipidatokan dalam pidato kebangsaannya Pak Anies gitu, pada yang hari Ahad ya, bukan pada ulang tahun PKS, dia mengatakan bahwa ada sebuah survei dari media yang terkemuka, dia mengatakan begitu, yang dimana saya itu ditempatkan di posisi nomor 2 dan nomor 3, bahkan lebih sering nomor 3 ya, dia Oh, itu di mengatakan. PKS. Itu di Iya, PKS ketika dia bicara itu soal yang bahwa itu di dia PKS ya. selalu ditempatkan sebagai nomor 3, tapi kenapa kok dijegal? Nah, itu Iya betul. ya di Tapi PKS. kemarin saya di pidato kebangsaan juga demikian, Mas Oh, Hersu, diulang lagi ya, ya. menyinggung lagi. Dan kemudian dia mengatakan bahkan pada saat detik-detik maksudnya sangat dekat sekali dengan pemilihan tersebut, itu dia tetap ditempatkan di posisi tersebut. Nah, saya melihat memang pada hasil survei dari Kompas begitu, pada bulan Februari pun ketika itu kan kalau tidak Tahun salah 2017 ini ya. 2017 Februari dan kemudian yang berikutnya adalah April ya untuk putaran yang keduanya. Itu memang hasil dari Pak Anies ini dari bulan Desember sampai kemudian ke bulan Februari ini dia memang kalau berdasarkan hasil survei Kompas dia masih 28% kalau tidak salah. Itu berbeda dengan Ahok yang perolehannya yaitu 36%. Kan ini selisihnya cukup signifikan karena 8% berarti selisihnya ya Mas Irsu, jauh di atas margin error gitu, margin of error. Nah, ini rupanya itu yang masih teringat-ingat dan kemudian kita tahu berdasarkan hasil penelitian dari peneliti UI ketika itu memang yang mendapatkan rapor merah itu adalah 3 yaitu SMRC, kemudian Carta Politika dan Indikator kalau tidak salah. Dan juaranya adalah Carta Politika, juara rapor merah tersebut. Karena mereka kemudian dikatakan sama sekali gitu tidak mendekati faktual atau Oh kenyataan ya. yang Oh ya. Ya, sementara untuk Kompas itu catatannya adalah mudah-mudahan saya tidak salah ingat yaitu dia melakukan survei tahapan-tahapan survei yang sangat ketat, tapi pada saat terakhirnya dia Ya, tidak tidak dipublikasikan. mempublikasikan Ya. sehingga tetap saja mendapatkan catatan ya, tapi memang catatannya hanya kuning atau apa begitu ya labelnya. Aneh sih memang kalau dia aktif melakukan apa survei Iya. terus tapi begitu menjelang D-Day tiba-tiba tidak dipublikasikan dan kita waktu itu menduga karena Kompas itu tahu bahwa hasilnya kalah gitu tapi dia tidak mau publikasikan gitu supaya tidak Iya. mempengaruhi opini publik karena kan hasil publikasi survei ini untuk mempengaruhi opini publik kan begitu ya Mbak ya. Betul, jadinya kemudian kan para pengamat ketika itu dan kemudian juga publik menduga bahwa Kompas ini sudah dengan adanya keberpihakan gitu media, tapi dia sudah ada keberpihakan di situ bahwa ketika itu dia memang condong kepada berita-beritanya itu lebih banyak sepertinya berpihak kepada Ahok Dan gitu Jarot kan, ya. pasangannya. Sehingga kemudian ketika itu dia tidak publikasikan, memang ada peraturan yang tidak tertulis juga sih Mas Hersu. Semacam lembaga survei ya seharusnya dia menuntaskan sampai selesai. Ketika dia tidak menuntaskan itu maka kemudian kredibilitasnya begitu, integritasnya kemudian diragukan. Ya, ya. Jadi oke, karena itu saya kira mengapa Kompas kemudian merasa penting untuk memberikan semacam untuk saat ini ya. untuk menunjukkan bahwa kami akan melakukan ini secara independen. Mudah-mudahan saja karena ini penting ya untuk memandu publik, bukan untuk mempengaruhi opini publik apalagi menjustifikasi kecurangan. Itu kan yang terjadi ya, yang bahayanya ya. Nah, kalau balik lagi ke 2007 itu saya ingat betul pada waktu itu LSI DNIJA memprediksi bahwa Anies Sandiaga akan terpental di putaran pertama. Gitu. Ternyata kemudian meleset karena waktu itu seingat saya DNIJA waktu itu jadi konsultannya Agus Silvi kalau tidak salah seingat saya ya. Jadi dia memprediksikan bahwa Agus Silvi dan Ahok Jarot yang akan muncul. Nah, sekarang ini LSI sudah mulai mempublikasikan lagi bahwa Prabowo itu akan menjadi calon presiden yang memastikan untuk masuk ke putaran kedua di Pilpres 2024. Nah, dan itu hasilnya berbeda dengan partai-partai lain, dengan lembaga survei lain.
Yang saya betul. kira sekarang ini paling banyak disoroti dua lembaga lagi itu, jadi Mhm. surveinya dari SMRC dan Carta Carta Politika. Politika. Pada Mhm. waktu Pilkada DKI Jakarta, itu Carta Politika itu jelas menunjukkan bahwa beberapa hari sebelum pencoblosan menyatakan bahwa Ahok Jarot tuh akan menang, gitu ya. Jadi dan Mhm. kemudian hasilnya kita tahu kan, terbaliknya luar biasa karena selisihnya itu 15,9% sekian gitu ya, Mhm. karena Ahok Jarot itu 42,5% atau begitu, Iya. dan kemudian Anies Sandi itu 57,95 Mhm. seingat saya atau berapa gitu Mhm. angkanya, mungkin seperti itu. Tapi ini margin errornya error banget kan gitu. Nah, sementara yang juga menarik, Mhm. SMRC pada waktu itu dia Mhm. memprediksikan bahwa masih kalah tipis, kalau seingat Mhm. saya 1,5%, seingat saya itu, nanti kita mesti koreksi Mhm. lagi ya kalau cek Mhm. lagi. Mhm. Tetapi ada kecenderungan bahwa Ahok Jarot itu akan naik terus, sementara Anies Sandi ya turun. Dan kita tahu Mhm. kalau tinggal hitungan hari itu kecenderungannya pemilih kalau naik dia akan naik terus, ya kan, Iya, kalau trennya betul. naik. Kalau turun dia akan cenderung turun. Artinya Akan turun. sebenarnya dengan bahasa halus, walaupun dia datanya menyatakan bahwa Anies Sandi masih unggul, tapi Ahok Jarot akan menang. Memang Mhm. tidak mereka ucapkan itu, dan faktanya juga salah lagi, jauh banget margin errornya. Nah, saya kira sekarang ini yang sedang ramai itu kemarin kan SMRC itu buat survei lagi gitu ya. Mhm. Survei dan persepsi publik tentang kepemimpinan yang diinginkan oleh publik itu di hari Ahad yang lalu Mhm. dipublikasikan, dan pada waktu itu yang ramai di media itu disebutkan bahwa kalau persepsi publik di mana yang dipotret oleh SMRC bahwa Ganjar itu dipersepsikan lebih taat beragama dan lebih cerdas dibandingkan Anies dan Prabowo. Dan itulah kemudian jadi bulian di media sosial. Bagaimana ada orang yang senang film bokep, film porno. Ini bukan black campaign ya, ini fakta yang diakui sendiri oleh Ganjar Mhm. Pranowo, kok lebih taat beragama dan lebih cerdas. Padahal itu kan dua hal yang bertentangan. Lebih penelitian menunjukkan bahwa kalau orang senang film porno itu dampak merusak otaknya itu lebih parah dari narkoba kan gitu ya. Ini kan benar-benar survei yang nggak masuk akal, dan Mhm. orang tahu orang seperti Pak Prabowo, orang seperti Anies ini ya orang yang sangat intelektual. Ya kita kalau ngomong dari sisi pendidikan dan sebagainya pasti jauh dibandingkan dengan Ganjar, dan mereka ini orang yang di komunitas internasional sangat diakui dua-duanya gitu ya. Mhm. Sementara kalau dari sisi taat beragama, lo katanya Anies ini radikal, intoleran, masa lebih taat beragama Ganjar Pranowo, itu catatan Betul. itu. Yang kedua yang terbaru, Carta Politika nih Mbak, gitu. Carta Mhm. Politika baru saja pekan lalu kalau tidak salah ya, Mhm. atau dua pekan lalu mempublikasikan survei yang menyebutkan bahwa kepuasan Mhm. Pak Jokowi itu meningkat drastis, Oh iya. Hah? Mhm. Meningkat drastis setelah menaikkan memangkas subsidi BBM. Ini kan Mhm. orang ini akal orang waras pun tahu bahwa dengan waktu Pak Jokowi itu menaikkan harga BBM dan memangkas subsidi itu ngamuk semua. Anda bisa bukalah itu survei di media sosial, supir-supir truk itu yang pada Iya. maki-maki pemerintah. Nah, Iya. kok bisa puas banget. Jadi kan memang kelihatan sekali bahwa ini ngaco nih lembaga-lembaga survei ini kan gitu. Iya, Mas Hersu. Kalau saya melihat hasil dari lembaga-lembaga survei tersebut, kita bisa melihat dan kita bisa menduga gitu ya, bahkan pengamat-pengamat pun juga membuat tulisan-tulisan tentang itu, dan itu banyak sekali tulisan tentang perilaku mereka itu, bisa diduga bahwa mereka juga bekerja sebagai konsultan dari Pasti. Ganjar Pranowo ya. Ya. Itu bisa hampir 100% bisa dipastikan demikian, apalagi dengan bocornya video di mana Yunarto Wijaya itu mendampingi Ganjar Pranowo ketika dan ikut mengatur-ngatur posisi begitu ya, posisi kamera dan sebagainya ketika diwawancara oleh Najwa Shihab. Dan di situ terlihat betul dia memang mendampingi, dan kemudian dari hasil-hasil surveinya yang tidak masuk akal itu ya, kita sudah bisa menduga bagaimana posisi dia saat ini begitu. Ya. Saya melihat hasil Kalau kembali, survei. sorry, saya potong sedikit mumpung Anda belum lanjutin. Pada Mhm. Jakarta juga ada foto dia bersama dengan Ahok yang memantau unjuk rasa Oh iya, 215 itu ya. Itu Yunarto ada betul. foto-fotonya juga. Jadi ya memang dia bagian dari tim itu gitu loh. Itu yang Betul. boleh Anda ngomong aja bahwa ini survei saya dibiayai oleh Ahok Jarot, atau Mhm. sekarang saya dibiayai oleh Ganjar Pranowo, saya di hire sebagai konsultan.
ya orang kan kemudian bisa, media juga harusnya memberikan catatan semacam itu gitu loh maksud saya. Betul. Iya, iya betul sekali Mas Hersu. Jadi kalau saya melihat hasil survei dari Carta Politika ini semacam hasil survei yang kayak desperate gitu ya, putus asa begitu. Bagaimana dia sudah menjadi konsultan, terus kemudian dia sebagai pembuat survei juga dari lembaga survei, kemudian untuk mempengaruhi opini publik dan dia bisa mempengaruhi media sehingga media seringkali mengundangnya untuk wawancara dengan sebutan pengamat politik. Padahal kalau sudah di sini dia sudah bukan pengamat lagi, pengamat tidak seperti itu kan posisinya. Nah, tapi ternyata hasilnya Ganjar ini tetap saja image dari masyarakat tentang dia hobi atau suka menonton bokep, yaitu film blue film gitu, terus kemudian prestasi-prestasinya yang sangat tidak bisa dibanggakan di Jawa Tengah begitu, catatan-catatan mengenai dia juga disebut sebagai bapak upah murah dan sebagainya begitu kalau di media sosial begitu, itu tidak bisa hilang begitu. Saya rasa kalau saya menjadi dirinya yang kita sudah bekerja 100% 24 jam terus kemudian hasilnya masih tetap seperti itu ya, bisa terperosok ke dalam situasi desperate seperti itu sehingga menghasilkan akhirnya tanpa dia sadari menghasilkan hasil survei yang tidak masuk akal. Yang seperti kata Mas Hersu tadi, BBM itu wah sangat luar biasa. Selain dari demo-demo tidak hanya di Jakarta tapi hampir di seluruh Indonesia. Bahkan waktu itu kita pernah membuat konten ya Mas Hersu tentang demo di seluruh Indonesia para mahasiswa dan kemudian kita mendapat gambar-gambarnya tapi akhirnya mendapatkan dolar kuning begitu ya di YouTube karena isinya memang demo. Walaupun hampir tidak ada kekerasan di situ, tapi memang gambar-gambarnya sangat atraktif begitu pembakaran ban. Jadi apa yang terjadi sesudah kenaikan BBM itu sangat kok tidak dipotret dan tidak dipotret dari hasil survei ini dan kemudian kalau saya melihat ini salah satu survei yang tidak tahu malu begitu Mas Hersu. Ini luar biasa pembodohannya begitu. Karena tidak mungkin di negara manapun tidak akan terjadi di mana yang namanya kenaikan BBM kemudian disertai dengan tingkat kepuasan publik. Di Bahkan akhirat pun menurut saya nggak akan terjadi itu, Mbak. iya. Tapi kalau saya lihat ini apa ya penyebabnya? Kenapa dipilih angka misalnya sampai 78, 82, 83% gitu kan kurang lebih saya angka pastinya lupa begitu. Tapi saya lihat rupanya memang apakah ini semacam balas dendam gitu ya? Karena memang ketika kemarin si Anies itu menyelesaikan pekerjaannya sebagai gubernur DKI Jakarta itu sempat ada survei, tapi surveinya dari mana saya lupa begitu asalnya lembaga surveinya. Tapi di situ menyebutkan memang tingkat kepuasan warga DKI terhadap hasil kerja Anies itu di atas 80%. Ini kok jadi hampir sama ya? Apakah itu untuk menandingi itu begitu ya Mas Hersu? Ini jadi begini, kita mesti jelaskan ya dalam tradisi-tradisi negara demokrasi, ya lembaga survei itu nggak boleh merangkap sebagai konsultan, itu ya, itu ya clear ya kalau dia lembaga survei yang itu memang betul-betul membaca kecenderungan publik. Apakah kemudian profesi konsultan itu tidak boleh, tapi Anda harus pisahkan gitu ya. Tapi problemnya ketika Anda punya lembaga survei dan kemudian jadi konsultan kan Anda gunakan lembaga survei itu untuk menjustifikasi dan juga menggiring publik opini. Itu kan yang berbahaya kan, itu yang nggak boleh dilakukan. Nah, terus kemudian soal yang tadi yang disebut kepuasan publik itu kalau di Amerika disebut sebagai approval rating ya, itu yang disebut dan itu biasanya dilakukan menjelang seorang presiden itu turun dari masa jabatan untuk lihat diukur dia mau selesai dan kemudian seperti ini approval ratingnya begitu. Ya, tapi kalau di Indonesia kan kita tahu presiden masih 2 tahun lagi masih jadi presiden tapi udah dibuat tingkat kepuasan publik terus dan itu kan kemarin kita tahu bahwa itu ada kaitannya dengan soal rencana penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatannya Pak Jokowi kan itu. Nah sekarang rupanya dipelintir lagi bahwa mereka yang dekat dengan Pak Jokowi itu akan mendapat limpahan. Ini kan berkaitan endorsement powernya di Pak Jokowi gitu. Jadi pastikan mereka yang dekat dengan Pak Jokowi yang berjanji akan meneruskan pembangunannya Pak Jokowi itu akan kelimpahan semacam kotel efek atau ekor jas dari Pak Jokowi. Itu kan sebenarnya tujuan yang ada sekarang. Tapi mereka kan jadi bingung ketika kemudian sekarang Pak Jokowi dengan Pak Jokowi dengan Ibu Mega berpisah jalan. Gitu jadinya. Iya, kalau kita melihat
rate dari survei setiap satu kali melakukan survei yang saya googling juga Mas Hersу. Jadi rata-rata itu harganya atau biayanya itu sekitar 500 sampai 700 juta. Itu Itu lu surveinya saja loh ya, surveinya ya. iya, Kan ada itu yang paket lengkap loh Mbak, ada yang paket lengkap Mbak. betul. Dan kita tahu untuk paket lengkap itu per satu kali survei itu di atas 1 M. Jadi kalau seandainya seperti Mas Herssu katakan tadi, seperti di luar negeri ya, di negara-negara yang mengklaim negara maju dan kemudian juga demokratis, mungkin itu ada deliknya kalau seandainya seseorang itu eh, eh, sebagai lembaga survei dan juga merangkap sebagai konsultan, itu betul-betul tidak boleh. Bahkan untuk rilis sebuah survei itu kan dicantumkan sumber pendanaannya dari mana. Nah, ini kalau seandainya hampir tiap minggu begitu ya ada hasil survei seperti itu. Ini betul-betul lembaga survei yang kaya raya Mas Herssu kalau seandainya dia merilis hasil survei gitu dengan pendanaan dari dirinya sendiri atau dari pihak-pihak tertentu yang netral begitu. Saya rasa memang tidak, karena ini memang dimaksudkan untuk menggiring opini itu tadi. Memerlukan berapa miliar untuk setiap bulannya begitu ya, bahkan ini running untuk pilpres saja masih sampai bulan Februari begitu kan. Nah, ini memerlukan dana yang sangat-sangat besar begitu. Nah, ini dari mana sumber pendanaannya? Ini dan di Indonesia memang belum ada ketentuan seperti itu. Itu yang menyebabkan sekarang ini memang mereka bisa beropini, bisa mengotak-atik hasil survei itu sesuai dengan keinginan mereka, dengan tujuan mereka. Bahkan kalau seandainya mungkin untuk mengantisipasi pemeriksaan atau apa semacam itu, mereka mulainya itu adalah dengan mengajukan pertanyaan tertutup, sehingga nanti hasilnya ya memang seperti yang mereka kehendaki, pertanyaan tidak terbuka begitu. Kalau pertanyaan terbuka, orang bisa saja mencantumkan nama apa dan sebagainya, tapi memang sudah digiring untuk mendapatkan hasil. Ini orang-orang survei taruhlah permainan seperti itu. Nah, ini yang saya kira mesti ada aturan yang jelas, ada regulasi yang jelas. Karena ini berbahaya. Karena ini mereka ini bisa lebih parah dari buzzer loh mereka itu. Makanya bolak-balik kan kita mengepil pada teman-teman media, jangan asal jangan asal beritakan soal hasil lembaga survei dong. Si ini naik, si itu turun, sini saya turun. Anda mesti beri record dari lembaga survei itu dong gitu ya. Bagaimana dibandingkan dengan survei sebelumnya, bagaimana merecord mereka survei-survei pilpres atau pilkada di berbagai tempat yang lain. Harusnya begitu. Dengan begitu itu fungsi media sebagai lembaga pendidikan itu berfungsi, bukan hanya sebagai media yang vacuum cleaner gitu, yang setiap kali ada berita apapun disedot begitu saja. Karena gini, pengalaman saya di lapangan, saya tahu ada satu lembaga survei, tentu saya tidak akan sebut nama lembaga surveinya ya. Itu mereka itu paket lengkap yang saya sebut gitu. Jadi seperti konsulat itu bahkan termasuk money politiknya, Mbak. Kenapa? Karena mereka kan bisa memetakan dari hasil survei itu, dia akan tahu wilayah ini, terutama ini untuk ini untuk pilkada begitu ya. Oh, wilayah ini accept atau menerima money politik. Yang ini kurang menerima, yang ini betul-betul menolak. Nah, mereka akan serbu itu. Mereka akan ajukan budgetnya sekalian kepada si kandidatnya untuk money politiknya gitu. Jadi mereka lakukan itu, dan kemudian untuk operasinya medianya berapa segala macam itu dimasukkan di situ. Itu yang dilakukan oleh lembaga survei. Jadi kita ingin agar demokrasi kita tidak rusak gara-gara lembaga survei dan juga para buzzer ini. Gitu. Iya, memang luar biasa operasinya Mas Herssu. Selain mereka memetakan akseptabilitas dari amplop begitu ya, bisa dikatakan begitu saja begitu. Itu mereka juga memetakan dari media-media yang bisa dibeli begitu kan. Dan kemudian saya juga pernah mendengar pada pilpres yang lalu misalnya, itu ada koordinatornya juga untuk media. Ini sorry to say karena kita orang media juga ya, tapi memang ada media tertentu yang kemudian diberikan kepada satu orang saja, nanti dia yang bagi-bagi. Nah, ini sangat-sangat disayangkan begitu. Kalau seandainya ini memang terjadi dan ini benar, tapi kalau seandainya saya pantau ketika itu disebutkan nama-nama medianya oleh teman saya yang orang media juga, wartawan senior juga, kemudian saya pantau beritanya, oh iya mungkin juga. Kemudian saya bertanya juga kepada teman sesama begitu yang di lapangan. Saya menanyakan, memang Anda tuh menulis begitu hasil itu, terus kemudian itu seringkali hanya berupa publikasi atau press release yang kemudian mentah-mentah begitu
ditelan terus kemudian dipublikasikan dan kemudian itu perintah dari redakturnya Mas Hersu. Jadi sebetulnya teman tersebut juga tidak mendapatkan, tapi mungkin operasi itu sudah di tingkat atas untuk memastikan bahwa hasil dari survei tersebut dipublikasikan. Nah, kita sangat menyayangkan, mudah-mudahan untuk Pilpres kali ini dengan makin transparansinya pemberitaan dan kemudian juga makin banyak podcast seperti yang kita lakukan ini, begitu mudah-mudahan hal seperti itu bisa diminimalisir supaya media itu tidak bisa dibeli gitu, supaya media itu bersih begitu ya. Kalau mau bersih banget susah, tapi Iya, minimal sekarang betul. mereka tidak memonopoli lagi arus informasi. Kalau dulu kan mereka betul-betul memonopoli ya, arus informasi. Kalau sekarang ini disrupsi lah. Ya. Oke, apa lagi tadi yang mau kita bahas selain dua isu, berapa isu tadi? Iya, hasil keikutsertaan Pak Jokowi Ya. di G7 yang di Hiroshima, Jepang ya Mas Hersu. Salah satunya adalah saya kalau melihat ini Pak Jokowi begitu gencar mempromosikan IKN begitu kan. Salah satunya misalnya kepada ketika bertemu dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau begitu, dan dia menginginkan agar Indonesia kecipratan lah itu hasil dari dana pensiunnya orang Kanada begitu kan. Kan selama ini memang dana kelolaannya itu mencapai sekitar 4.800 triliun Mas Hersu untuk dana pensiun di Kanada. 10 kali kebutuhan biaya dari IKN ya. Kalau IKN 466 jadi lebih dari 10 kali ya. Iya. Dan selama ini memang Asia itu menjadi negara-negara tujuan kedua untuk investasi dari dana pensiun Kanada. Namanya itu adalah CPPIB begitu ya, The Canada Pension Plan Investment Board gitu. Dan kemudian kalau di Asia ini yang mendapatkan gerujukan paling banyak negara India begitu. Nah, ini Pak Jokowi menginginkan agar Indonesia juga mendapatkan kucuran serupa. Dan kemudian kalau yang untuk pertamanya itu Amerika, Mas Hersu, kalau saya telusuri di Google itu yang paling banyak memang Amerika, sekitar 40% lebih itu ditanamkan di Amerika. Cuman kemudian ini memang menjadi cukup ramai juga Mas Hersu di media sosial oleh netizen gitu. Mereka mengatakan bahwa ya dana pensiun di sini gara-garanya adalah dana pensiun di sini itu kan dikorupsi begitu kan. Iya Mbak, kemarin Pak Erick Thohir itu dia tidak menyebut tapi dia menyebutkan ada 31 dana pensiun yang memprihatinkan kan gitu, yang prihatin kata dia gitu. Dia tidak bisa, dia belum membuka itu karena korupsi atau karena mismanagement, tapi dalam beberapa kasus kan itu kayak Asabri apa dan itu kan karena Jiwasraya ya. Terakhir soal apa ya? Di Pelindo ya, dana asuransinya Pelindo kalau nggak salah yang kemarin ditangkap jadi di KPK gitu ya, korupsi di situ. Jadi nah, nanti orang Kanada pasti baca lah, pasti kedutaan besar Kanada di Jakarta bilang, bos, ini ada data segini bos, jangan hati-hati bos, gitu Pak Trudeau kan gitu ya. Iya, jadi kemudian ya netizen pendapatnya bermacam-macam ya. Mereka memperingatkan agar berhati-hati karena kenapa Pak Jokowi sampai kemudian menunjuk langsung gitu tentang dana pensiun yang ada di Kanada itu maksudnya itu rumah tangga orang begitu. Kenapa langsung mungkin netizen tidak tahu banyak bahwa memang dana pensiun di Kanada itu jumlahnya fantastis dan kemudian memang ditanamkan di luar. Tapi tentunya kepada investasi yang prudent gitu kan, kepada investasi yang memang menguntungkan gitu, yang tidak berbahaya. Nah, sekarang kalau kita melihat Pak Jokowi begitu ketika bertemu dengan Presiden Korea Selatan, terus kemudian bertemu dengan Rishi Sunak, Perdana Menteri Inggris begitu, kan banyak ini yang ditawari untuk investasi IKN ini Mas Hersu. Selama di acara G7 dia selalu menyebutkan agar mereka merealisasikan letter of intent yang sudah dibuat begitu. Kanada pun juga sudah menyatakan, memang itu yang dikatakan kemarin pada akhir tahun lalu kan sudah oversubscribe. Katanya sudah 209 LOI atau letter of intent. Tapi memang kalau kita sebagai wartawan bisa membaca bahwa letter of intent itu hanya baru minat saja, namanya juga intensi, baru berupa minat, belum ada kesepakatan sama sekali di situ. Tapi narasinya kan memang sudah oversubscribe gitu ya, seolah-olah kalau udah oversubscribe itu seperti tidak menerima investasi baru, seolah-olah kan seperti sudah kelebihan lah. Kami mengelola yang ini saja sudah kewalahan, tapi ternyata sampai saat ini belum ada satupun, dan itu bisa tercermin pada pertemuan
G7 kemarin, Pak Jokowi betul-betul meminta kepada negara-negara yang sebelumnya sudah berminat agar segera merealisasikan minat mereka tersebut dalam bentuk kenyataan begitu. Jadi oversubscribe kemarin disebut itu ngedabrus itu ya. Ya. Iya, lebay gitu ya. Oke, tapi saya kira ini saya meminjam istilah Anda tadi soal lembaga survei yang disparate. Saya kira Pak Jokowi juga mengalami situasi itu yang disparate ya, ketika dia bicara soal oversubscribe, ternyata Pak Menterinya sendiri menyatakan tidak ada satupun, Mas ini ya. Ya, kalau lihat tanda-tandanya semacam ini, saya kan kita kemarin juga singgung bahwa pasti para investor itu menahan diri, apalagi dia tahu akan ada terjadi perubahan politik di Indonesia. Kita belum tahu siapa yang akan terpilih kan gitu ya. Tapi kan misalnya kalau Pak Prabowo misalnya menyatakan dia akan meneruskan pembangunan Pak Jokowi ya gitu. Dan Prabowo saya tidak tahu setelah sekarang di apa Ibu Megawati apakah juga akan punya prinsip yang sama, karena dalam soal IKN ini Ibu Megawati sampai sekarang kita belum pernah dengar ya Mbak ya sikapnya seperti apa ya. Yang pernah ke sana itu Mbak Puan kan malahan ya. Iya, betul sekali Mas Ersu. Dalam hal IKN ini kan memang sepertinya kalau saya membaca salah seorang pengamat tata kota, saya lupa namanya Pak Yoga atau siapa itu, mungkin nanti bisa kita capture, dia mengatakan bahwa sebetulnya itu pihak IKN, otoritas IKN, pengelola Pak Bambang, begitu beserta wakilnya Pak Doni, begitu juga dengan pemerintah pusat itu sebetulnya mengetahui begitu Mas Hersu syarat dari negara-negara atau dari investor sehingga mereka mau mewujudkan atau merealisasikan itu syaratnya adalah keadaan di IKN sendiri sudah terbangun walaupun itu masih berupa negara mini begitu, tapi sudah ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa populasi yang akan menghuni di sana sekian. Nah, ini yang mereka harapkan apakah betul nanti populasinya itu sekian kan begitu. Mereka disuruh diminta membangun investasi untuk mall atau pusat perbelanjaan, terus kemudian rumah sakit untuk fasilitas kesehatan, terus kemudian fasilitas pendidikan dan sebagainya. Itu kan syarat terbentuknya sebuah komunitas itu seperti itu. Termasuk water treatment rencananya itu dari Korea Selatan ya, namanya sepaku water treatment apa begitu ya. Nah, itu kan mereka akan membangun itu kalau seandainya memang populasinya betul-betul ada. Untuk apa fasilitas dibuat kalau seandainya populasinya itu nanti minim? Siapa yang akan menjadi konsumen di sana? Seperti di Jakarta saja kita tahu itu liputan tentang mal-mal yang tidur begitu Mas Hersu itu banyak sekali, padahal penduduk Jakarta ini sangat-sangat padat. Nah, apalagi di sana kalau populasinya tidak mencukupi. Menurut pengamat tata kota tersebut, sebetulnya keadaan seperti itu, syarat untuk melakukan investasi seperti itu, yaitu sudah terbentuknya hal-hal yang kita sudah menunjukkan bahwa ini akan berjalan, dan kemudian juga ada keyakinan bahwa sesudah Pak Jokowi, presiden yang berikutnya itu pasti akan melanjutkan investasi tersebut karena memang akan berlanjut dan tidak merugi, ada kepastian tidak merugi, bukan yang asal-asalan ya nanti kan kita namanya juga usaha, nggak bisa seperti itu, harus memang betul-betul itu menguntungkan gitu kan. Nah, dikatakan bahwa sebetulnya pemerintah pusat pun sudah tahu itu dan orang-orang pintar itu di kabinet dan sebagainya sudah tahu itu, tapi mereka tidak mau membicarakan itu secara terbuka. Dikatakan demikian, dan saya yakin itu memang betul yang kita lihat bermimpi. Iya. Oke, bagi ya cukup panjang juga obrolan kita kali ini. Kita akan ketemu lagi ya besok hari Selasa dan selamat menjalani hari-hari ini sepanjang pekan ini. Mudah-mudahan pekan ini membawa kebaikan buat kita semua. Saya Arsbun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.